Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo, jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso. Nah, kali ini kita ada di manajemen penyiaran dan di manajemen penyiaran kali ini kita akan ngebahas tentang apa yang disebut dengan kita sudah masuk ke pola-pola manajerial media penyiaran. Nah, kalau kita bicara tentang pola-pola manajerial dari manajemen penyiaran, nah tunggu, ini kenapa hilang ya? Jadi, oke, sepertinya ini ada yang hilang. Oke, ketika kita bicara tentang pola-pola yang ada di sebuah manajemen penyiaran, ada 5 step yang akan kita lakukan. Jadi step tersebut adalah mulai dari planning, organizing, actualization, kemudian controlling, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita sudah banyak membahas tentang apa tuh namanya, kita udah banyak banget ngebahas soal manajemen penyiaran dalam hal divisi-divisi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke isi atau apa saja yang harus dikerjakan berdasarkan tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah manajerial, sebuah media penyiaran gitu kan. Jadi ada 5 tahap atau ada 5 jenis ketika kita bicara tentang manajemen, ada 5 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actualization, ada controlling, dan juga ada evaluasi yang terakhir. Nah, di sini saya akan mengepras dari 7 divisi atau 7 departemen yang banyak banget dilakukan di sebuah lembaga penyiaran atau media penyiaran. Saya akan kepras hanya tinggal ke 4 departemen. Kenapa? Karena 4 departemen ini ada posisi-posisi yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang lulusan dari komunikasi. Di departemen teknik, mungkin ada yang kemudian bertanya, loh di departemen teknik kan juga ada. Iya, memang departemen teknik juga ada bidang-bidang atau bagian-bagian yang itu bisa dikerjakan oleh mereka yang berasal dari lulusan komunikasi. Tapi yang harus kita stressing di sini adalah apa yang mereka kerjakan itu adalah supporting untuk news department dan juga creative department. Mostly seperti itu. Jadi jarang mereka berdiri sendiri gitu kan. Jadi pasti akan ngikut ke salah satu. Nah, kalau di sini polanya ada news department dan juga creative department, maka lembaga penyiaran ini bisa dibilang adalah lembaga penyiaran yang kontennya itu adalah gabungan antara konten hiburan dan juga konten uh, berita dan informasi. Jadi all in one gitu. Kalau lembaga penyiarannya itu hanya ngomongin soal berita dan informasi, maka pasti nggak ada yang seperti ini. Pasti adanya langsung newsroom gitu, nggak ada news department, nggak ada gitu. Mostly seperti itu. Nah, saat kita bicara tentang planning, apa sih sebenarnya fase planning? Fase planning itu adalah fase di mana kita mulai melakukan perencanaan. Nah, perencanaan di sini kita bisa membagi dua, yakni perencanaan media outlet dalam artian adalah di situ kita merencanakan pembuatan sebuah media, lebih tepatnya seperti itu. Sedangkan perencanaan proyeknya itu adalah perencanaan untuk mendukung kerja-kerja dari media penyiaran tersebut. Nah, saya akan mulai breakdown satu per satu. Untuk kita mulai dulu dari perencanaan atau planning untuk media outlet. Yang pertama dan harus dilakukan terlebih dahulu adalah perencanaan target audience. Target audience ini penting dan akan digunakan di keseluruhan elemen. Kalau kita lihat di sini target audience dipakai di mulai dari news production, kemudian eh, current affairs pakai, kreatif juga pakai, corporate communication pakai, marketing apalagi pasti pakai. Nah, berikutnya adalah kita mempersiapkan program acara. Ketika dia ada di ranah news production, maka kita harus mempersiapkan
program acara berita tersebut atau news bulletin. Ini bisa termasuk dalam satu hari kita akan melakukan siaran berita itu sebanyak berapa kali. Kemudian ada siaran berita khusus enggak? Siaran berita khusus maksudnya adalah di sana ada siaran berita untuk internasional atau enggak? Ada khusus siaran berita tentang pasar saham enggak? Ada khusus siaran berita tentang ekonomi enggak? Atau mungkin ada khusus siaran berita daerah dengan bahasa daerah atau tidak? Gitu. Slot itu harus dirancang di awal. Dan nggak cuma di awal sih, dalam perkembangannya pun juga media-media yang sudah established, media-media yang sudah settle, mereka juga banyak yang melakukan tersebut. Nah, berikutnya adalah jadwal siar. Jadwal siar ini sangat bergantung dengan program acara beritanya. Terus yang harus diperhatikan lagi dalam program acara berita tersebut adalah kira-kira akan ada model-model seperti headline news gitu nggak? Kalau ada, itu ditayangkannya per apa? Per 1 jam kah? Per setengah jam kah? Atau bagaimana? Gitu. Nah, untuk current affairs, maka kita harus melakukan perencanaan untuk program acara yang berhubungan dengan current affairs itu apa aja. Talk show-nya ada acara apa saja, features apa aja, news magazine apa aja, acara dokumenter apa aja. Dan di masing-masing program acara tersebut harus ada deskripsi program acaranya, segmentasinya, durasinya berapa. Terus jadwal siarnya. Wah, ini sepertinya saya tadi lupa untuk menghapus. Jadi ini sebenarnya sudah saya hapus ya. Karena ini sebenarnya punyanya yang bawah. Oke, gitu. Hal yang sama itu juga dilakukan kreatif. Jadi bikin sama persis seperti current affairs, cuman yang membedakan adalah di kreatif ini acara-acara yang berbau hiburan. Nah, terkait dengan jadwal siar di sini ada daily schedule, ada weekly schedule, ada monthly schedule. Monthly schedule itu biasanya untuk jadwal siar yang misal ada tambahan nggak, ada yang di blok nggak, kayak begitu. Nah, apakah hanya ini saja? Tidak. Kalau kita jadwal siar, maka kita akan, saya akan sedikit beralih juga kepada marketing. Karena di marketing pun juga ada program acara. Biasanya marketing itu dia juga punya satu program acara khusus. Program acara untuk apa? Untuk mewadahi acara-acara kerjasama yang tidak bisa tertampung di sini, di news maupun di kreatif. Jadi yang tidak bisa tertampung di news maupun di kreatif, maka marketing akan membuatkan satu program acara sendiri. Misalkan contohnya adalah talk show gitu, talk show produk gitu. Itu adalah program acara khusus yang dibikin sama teman-teman marketing gitu. Itu biasanya karena orang-orangnya atau pengiklannya dia nggak bisa masuk ke sini. Maka dibikinin sendiri agar iklannya nggak hilang, potensi iklannya nggak hilang. Oke, saya balik lagi. Sekarang saya ke corporate communication. Corporate communication itu dia juga harus melakukan analisa pada kira-kira siapa aja sih yang akan jadi audiens, baik audiens media maupun audiens dari masing-masing program acara. Kemudian, corporate communication dia juga harus mulai untuk membuat company profile-nya bagaimana. Terus, mempersiapkan kanal media komunikasinya apa aja. I mean, di sini adalah akun sosial media ya. Terus konten dari media komunikasinya seperti apa. Strategi untuk promo acaranya bagaimana. Dan analisis kompetitor. Nah, maksudnya untuk di 3 poin ini adalah untuk nantinya sebagai bekal melakukan branding pada media penyiaran kita gitu. Terutama untuk bagian di sini. Untuk bagian konten media komunikasi, maka di sini adalah tentang konten branding media kita. Sedangkan untuk strategi promo acara, di sini adalah strategi yang dipakai untuk melakukan promosi pada program-program acara kita.
Nah, analisis kompetitor, kenapa analisis kompetitor ini menjadi penting? Karena di analisis kompetitor ini kita akan bisa tahu sebenarnya ini bisa berdiri sendiri jadi satu program, jadi satu divisi, yang ini divisi research and development gitu. Ini nanti research and development yang akan mensupport data ke news maupun ke kreatif. Program lu seperti ini loh, kayak gitu. Dan juga akan memberikan data ke teman-teman marketing juga. Dan biasanya analisis kompetitor ini secara gampang itu dilihat dari hasil rating untuk media penyiaran swasta. Untuk media penyiaran publik, maka dia tidak bisa menggunakan rating gitu. Alasannya apa? Karena rating itu kan arahnya akan dipakai untuk membantu orang mendapatkan atau media mendapatkan pengiklan. Sedangkan lembaga penyiaran publik kan nggak boleh komersial karena tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan bangsa gitu. Nah, marketing di sini uh, dia juga akan membuat target potensi pengiklan di media. Secara umum medianya dia itu bisa diiklanin sama orang dari kelompok mana saja. Terus audiensnya siapa. Jadi siapa? Karena ini penting untuk seorang marketers, marketing communication, mengetahui target audience dan juga SES dari pemirsa media itu bekal banget. Karena dengan dua hal itu akan menjadi bahan untuk mereka meyakinkan pengiklan agar mau mengalokasikan dananya untuk mengiklan di media kita gitu. Nah, setelah melakukan target potensi pengiklan, dilakukan analisis kompetitor. Dalam artian adalah TV sebelah tuh dia pasang harganya berapa ya? Gitu. Kita bisa bermain di situ. Terus detail program acara tuh dia harus sudah pegang. Jadi detail program acara di sini ya, ini detail program acara ini adalah program acara yang sudah dibuat sama news dan juga sama kreatif. Jadi dia harus sudah pegang detail program acara yang dibuat sama news dan juga kreatif. Targetnya adalah karena dia nantinya harus menjual itu sebagai slot iklan gitu. Terus ada analisa potensi iklan berdasarkan program acara. Nah, analisa potensi iklan ini dibuat berdasarkan apa yang sudah dilakukan di kreatif dan juga news. Jadi program acara, deskripsi program acara yang ada di news maupun di kreatif, inilah yang akan jadi bekalnya marketing untuk kira-kira ini di bagian mana nih yang bisa gue jual sebagai iklan. Kira-kira bagian mana nih yang akan bisa dipasangi iklan. Durasinya akan berapa. Iklan yang masuk harus berapa item gitu. Nah, berikutnya sudah harus mulai membuat kontrak rate iklan. Kontrak rate iklan, apa sih sebenarnya kontrak rate iklan? Kontrak rate iklan itu adalah daftar ya, daftar harga iklan. Jadi daftar harga iklannya gimana, ada berapa banyak. Terus kemudian strategi. Jadi detail program acara, analisa potensi iklan, dan kontrak rate iklan ini akan membantu untuk membuat strategi marketing communication. Strategi apa aja yang akan diambil untuk mengimplementasikan itu sehingga pengiklan akan bisa datang. Kemudian pricing strategi ini adalah strategi harga. Pricing strategi akan sangat berhubungan dengan pembuatan kontrak rate iklan gitu. Nah, pricing strategi akan sangat dipengaruhi oleh detail program acara dan analisa potensi iklan berdasarkan program acara. Kalau misalkan marketing bisa teriak kalau program acara yang dibuat oleh mereka yang ada di sini itu ternyata tidak cukup menjual gitu. Nah, berikutnya untuk project di bagian awal perencanaan kita bisa memulai dulu untuk membuat SOP atau Standard Operating Procedure. Kemudian ini ada banyak sekali SOP yang dibuat di sini. Sedangkan untuk Korkom, maka akan dibuat rencana branding media bagaimana, rencana branding per program acara bagaimana,
ada event off air apa saja yang akan dibuat per minggu dan per bulan. Kemudian indikator keberhasilan branding yang mereka lakukan itu apa saja, dan juga SOP untuk customer service. Kemudian untuk marketing, bikin target pemasukan iklan per program acara, target audiens dan SES pemirsa per program acara, target potensi pengiklan per program acara, dan juga untuk SOP iklan. Nah, selain itu, ketika kita bicara tentang produksi ya, saya balik lagi ke news atau ke produksi berita. Produksi berita di situ di SOP itu nanti itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat melakukan liputan live event, liputan kejadian luar biasa, liputan kenegaraan, liputan luar negeri, kemudian liputan secara umum bagaimana, reportase bagaimana, situasi seperti apa ketika harus dilakukan breaking news. Nah, perencanaan untuk produksi topik misalkan itu nanti akan kita jelaskan, atau mungkin produksi liputan berita itu nanti akan kita jelaskan di tahapan-tahapan berikutnya. Jadi biar nggak bingung aja sih. Sebenarnya ketika kita bicara tentang project, maka planningnya project itu adalah yang langsung berhubungan dengan projectnya apa, gitu. Tapi karena ini juga akan berhubungan dengan final project mahasiswa, jadi ini akan agak susah kalau kita masukinnya sekarang. Jadi yang penting bikin alur ini dulu. Jadi setelah bikin alur ini, baru nanti akan bikin untuk tahapan persiapan untuk produksi itu apa saja, gitu. Nah, oke. Sepertinya saya langsung jelasin aja ya. Untuk produksi berita, maka tahapan persiapannya adalah tentunya membaca. Membaca apa? Membaca topik dan isu. Topik dan isu yang sedang berkembang. Itu apa saja. Untuk produksi program acara yang di current affair juga sama. Baca dulu, cari referensi, kemungkinan narasumber siapa saja. Di berita juga gitu. Kemungkinan yang akan bisa dijadikan narasumber siapa saja. Gitu. Khusus untuk program produksi program acara, khususnya yang di current affair, maka ini juga sekaligus melihat kira-kira potensi-potensi yang akan bisa dijadikan narasumber siapa saja, orang-orangnya siapa saja, kalau misalkan harus melakukan produksi luar kota, produksinya ada di mana, persiapan tempat bagaimana, persiapan lokasi syuting bagaimana, perlengkapan bagaimana, kemudian pencahayaan bagaimana, kemudian transportasi ke sana bagaimana, akomodasi bagaimana, itu dipersiapkan di awal. Nah, untuk program acara hiburan itu juga melakukan hal yang sama, cuman memang bedanya misal kita mau bikin program acara yang berhubungan dengan budaya, misalkan wayang misalkan, ya sudah, maka kita harus bikin kira-kira analisis kebutuhannya apa saja sih, gitu. Jadi dalam program acara itu analisis kebutuhan. Nah, pada saat kita sebagai corporate communication, pada saat kita melakukan proses branding, maka analisis kebutuhan pada saat kita harus melakukan branding itu apa saja. Pada saat kita sebagai marketing, maka analisis kebutuhan kita dalam melakukan proses marketing nantinya itu apa saja dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Gitu. Oke. Demikian untuk tahapan planning kali ini. Saya Dimas Prakoso dan sampai jumpa.